Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini adalah presentasi kami atau membagi info mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif yang sudah kami baca. Jadi di sini bukan berarti kami lebih tahu daripada teman-teman semua, tetapi ini adalah saling berbaginya yang kami tahu kepada rekan-rekan sekalian. Dalam budaya positif ada konsep inti yang ingin kami berikan. Yang pertama, perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Jadi di sini ada gambar orang menggenggam. Anggap kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman kita. Maka ada dua, si A misalnya menggenggam, kemudian si B dia berusaha untuk membujuk, buka tuh genggamannya, seperti itu, diiming-imingi uang, atau dengan dimarahi, diintimidasi, dan sebaliknya, ditukar, dilakukan secara bergantian. Kalau tadi si A yang pegang sesuatu yang sangat berharga bagi si A, si B membujuk, kemudian dibalik si B yang menggenggam, si A yang membujuk, maka akan ada dua pertanyaan. Satu, apakah Anda, posisi Anda, atau B akan membuka kepalan tangan? Yang kedua, apakah Anda akan menutup kepalan, tetap menutup kepalan tangan tersebut? Kemudian dari pertanyaan 1 dan 2, mengapa? Yang ketiga, siapa yang memegang kendali supaya tangan itu tetap tertutup dan tetap terbuka? Nah, dari 3 pertanyaan ini akan timbul teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang seperti apa guru mengontrol murid? Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Jadi ini adalah miskonsepsi, kesalahan konsep yang mungkin selama ini kita pikir. Misal untuk yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ke awal tadi kita menggenggam sesuatu yang berharga. Jadi yang mengontrol untuk membuka ataupun menutup yang dipegang tadi itu tidak bisa dipaksa. Walaupun tampak guru itu mengontrol perilaku murid, tapi hal itu karena murid tersebut mengizinkan. Jadi ada izin dari murid untuk mengikuti disiplin yang diberikan oleh guru. Jadi saat bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi siswa sendiri merasa terbuka untuk mengikuti ataupun dia tidak mengikuti apa yang dikontrol oleh guru. Kemudian yang kedua, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan kita. Dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru tersebut. Yang ketiga, menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar karena mereka merasa terbujuk tentang diri mereka,
sulit bagi guru untuk mengidentifikasi apakah mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru menggunakan kata yang halus dalam penyampaian pesan yang negatif. Yang keempat, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi perubahan yang membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda tersebut. Jadi di sini ada stimulus respon dan stimulus kontrol. Di mana stimulus respon misalnya realita kita semua sama. Jadi semua sama, tetapi pada kontrol itu yang harus kita ketahui juga bahwa realita kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Misal ada satu objek, semua orang melihat objek itu sama, tetapi pada kenyataan kontrolnya itu berbeda-beda dari segi mana dia melihat pelajaran dengan paradigma baru. Di sini saya ambil kesimpulan, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang disesuaikan dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah profil yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan tunggal, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Disiplin. Dalam benak kita kalau disiplin, maka yang pertama tata tertib sekolah yang di kepala kita. Yang kedua, kepatuhan akan aturan, kemudian keteraturan dan hukuman. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu realita yang selama ini kita pahami. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Dari sana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, bukan tip. Itu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Nah, nilai-nilai keyakinan nanti kita pelajari. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Di sini ada nilai-nilai yang disepakati bersama yang lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang.
Contoh-contoh nilai kebajikan bisa ke profil pelajar Pancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Bisa juga berdasarkan AIBO Primary Year Program, toleransi, rasa hormat, atau bisa juga ke keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan bisa juga berdasarkan keterampilan hidup 9 pilar karakter, dan juga bisa sebagai proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang ingin dicapai oleh siswa itu kedisiplinan itu mengarah kepada nilai-nilai universal atau nilai-nilai yang sudah ditentukan dalam proyek tersebut, sehingga standar pendidikan nasional kita dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku berkepentingan untuk saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah diterapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, sopan, jujur, peduli, bertanggung jawab, serta pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diinginkan. Ini adalah beberapa imajinasi karikatur bentuk daripada disiplin yang terbentuk dari dalam intrinsik siswa itu sendiri. Selanjutnya, teori kedua yaitu teori motivasi. Intinya untuk motivasi perilaku manusia, motivasi itu ada dua, tadi dijelaskan sama rekan saya. Ada yang bersifat intrinsik dan intrinsik dari dalam, kemudian ekstrinsik itu adalah dari luar. Jadi yang dari dalam itu kita sendiri tumbuh dari dalam diri. Kemudian kalau yang dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan, aku takut dihukum misalnya atau sebagainya. Kemudian juga mengharapkan imbalan atau reward, itu yang dari intrinsik. Kemudian tadi sudah dijelaskan sama rekan saya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita bisa memilah atau memilih, oh selama ini saya ini berada di posisi hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Untuk kelemahannya pada hukuman itu intinya tidak bersifat lama. Jadi kesadaran yang tumbuh pada diri siswa itu adalah tidak bersifat lama, berbeda dengan pada sistem restitusi. Saya akan membawakan tentang keyakinan kelas. Jadi solusi itu malah ditawarkan sama yang kecil, di mana dia ini kan untuk bekerja sama mencapai daripada tujuan melewati jembatan tersebut. Jadi kita kenapa keyakinan kelas? Timbul pertanyaan di kita, kenapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Nah, jadi di sini saya akan jelaskan seperti yang dibicarakan sama rekan saya tadi. Jadi bila ada suatu peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan, maka kita selama ini berpikir, oh mungkin karena untuk menaati peraturan yang sudah ada. Nah, tetapi harusnya kita kembalikan, kemungkinan jawaban kita itu adalah untuk keselamatan kita sendiri pakai helm. Kemudian yang kedua, misalnya kenapa sih pakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Oh, karena mungkin zaman COVID. Nah, jawabannya mungkin juga kesehatan atau untuk keselamatan kita sendiri. Nah, nilai-nilai keselamatan, kesehatan, inilah yang disebut dengan keyakinan.
yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi misal ada peraturan nih, kembalikan barang ke tempatnya. Itu tak lain adalah nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah nilai yang kita pilih adalah untuk menghormati orang lain dan juga komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah nilai keamanan dan saling menghormati. Kemudian bergantian dan menunggu giliran, itu nilai yang diambil adalah menghormati orang lain dan berempati. Dilarang merokok, nah, itu adalah nilai yang diambil adalah untuk kesehatan serta menghormati orang lain. Dan terakhir, berjalan di kelas dan koridor untuk keamanan dari siswa itu sendiri. Pembentukan keyakinan kelas, jadi kata-kata keyakinan kelas itu yang pertama dia harus bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal, jadi umum, dibuat dengan pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga kelas, jadi seluruh siswa itu dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus dibuat oleh seluruh anggota kelas itu sendiri. Jadi setiap siswa itu wajib untuk bersama-sama berkolaborasi membentuk keyakinan kelas untuk mereka sepakati. Contoh di sini keyakinan kelas untuk kelas 7. Misal dia untuk mencapai nilai hormat, maka kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dari barang milik orang lain. Jadi semua orang dan barang milik orang lain, jadi saling menghormati. Yang kedua, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, jadi tanggung jawab ini, dan bekerja mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian nilai diterima atau dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima suatu kelompok dan saling peduli dengan satu lainnya. Misal lagi, keyakinannya kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap segala tugas, dan senantiasa membantu. Ini adalah contoh-contoh daripada keyakinan kelas. Jadi di sini kami, jika itu adalah sebagai pelajar juga dan dalam lokal, maka setiap kegiatan kami, sebelum kami melakukan kegiatan, maka kami dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas kami sendiri. Di sini ada saya dan Pak Muhadi, kami berada di kelas yang berbeda, tetapi tujuannya itu sama. Jadi pada saat di kelas saya, kami membuat keyakinan untuk di kelas saya. Kemudian pada saat di kelas Pak Muhadi, maka Pak Muhadi membuat untuk keyakinan kelas yang akan disepakati oleh anggota kelas dia. Jadi di sini untuk ke aplikasinya ke sekolah tadi ada selentingan, lagilah yang wali kelas. Salah ya. Jadi memang secara umumnya memang untuk wali kelas juga mengadakan juga untuk keyakinan kelas yang akan mereka sepakati untuk dalam kelas mereka sendiri, dan guru mapel itu juga bisa membuat keyakinan kelas. Jadi selama mapel mereka berlangsung, keyakinan kelas apa yang akan diikuti oleh siswa mereka, itu harus dibuat oleh seluruh anggota kelas. Jadi kalau mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang punya kesadaran, mereka sendiri yang akan mengikuti keyakinan kelasnya masing-masing tersebut. Kata-katanya tidak usah terlalu banyak sehingga dia mudah dimengerti, karena kalau terlalu banyak mereka untuk menghafal itu susah. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Jadi kita sebagai pendidik itu harus tahu, oh ini jika siswa kita melakukan satu pelanggaran atau suatu yang tidak sesuai, itu
penyebabnya itu adalah ketidak terpenuhinya kelima kebutuhan dasar manusia. Apakah dia misalnya pada kesenangan atau kasih sayang. Jadi ini adalah jawaban. Misal kita ini untuk saya sendiri misalnya yang untuk mapel eksak itu kenapa sih siswa cenderung kurang semangat pada saat mapel kita, tetapi pada mapel kesenian Pak Tony misalnya nyanyi dia aktif. Nah itu berarti bermasalahnya di mana, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pada mapel kita pada saat kita jadi di sini tidak harus misalnya kita guru eksak, aduh saya kaku untuk membuat anak bermain, untuk membuat anak tertawa, maka kita harus membuang semua rasa itu karena kita adalah sebagai pemimpin yang mengontrol ya daripada pembelajaran yang kita akan laksanakan. Selanjutnya untuk restitusi kita harus memahami dulu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Seperti apa ya sebagai penghukum itu? Nih, seorang penghukum bisa membuat hukuman fisik atau verbal. Nah, verbal ini yang berbahaya. Ya, berarti ya, sering bawa itu. Menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem. Jadi ada sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misal, patuhi peraturan saya atau awas. Dan ekspresi nada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, Pak Heru, jari menunjuk menghardik. Misal, ada guru terlambat, ada siswa terlambat, maaf saya klarifikasi. Iya. Jadi kata gurunya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya. Nah, karena kita melotot, menghardik, apa hasilnya? Hasil yang kita pikirkan hasil yang akan berdampak pada siswa kita tersebut. Kemungkinan dia akan marah ya, mendendam, ada sifat agresif, bisa jadi susah kembali untuk duduk. Murid tersebut akan mencoret-coret bukunya di meja, dan lebih buruk lagi sepulang sekolah dia tahu kita naik motor kita dikepesi dengan paku. Nah itu efeknya untuk kalau kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa salah. Guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa salah yang menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan merasa rendah diri. Nah ini lebih tajam daripada penghukum tadi. Misal, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini? Nah, bisa lagi ada contoh di sini, Adi, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah, kita lihat ilustrasi gambarnya. Apa yang akan ini terjadi? Muridnya merasa bersalah. Oh, saya sudah mengecewakan ibu atau bapak guru saya. Saya sudah mengecewakan kedua orang tua saya. Murid akan menjadi gagal. Dan kadang sikap tersebut lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Jadi sikap ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Seperti pepatah, lidah lebih tajam daripada pedang. Ya, jadi ini bisa membunuh karakter, sehingga murid dengan guru, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan, terlebih inilah tiba-tiba bisa meletus amarahnya
atau bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Jadi bisa bersikap fatal. Nantinya ke depan kalau dia terlalu merasa bersalah, maka efeknya itu yang kita takutkan malah ke bunuh diri. Selanjutnya sebagai teman, kita tentunya sebagai positif kita semua sudah tahu jika kita menganggap siswa itu sebagai teman kita, maka akan keterbukaan yang akan kita dapatkan dari siswa tersebut. Namun hal negatif dari posisi teman itu adalah bila saat guru tidak membantu, kita tidak bisa membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya. Murid yang dikecewakan itu tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi dia hanya pada guru ini saja dia yang baik, kemudian pada guru yang lain dia tidak. Jadi ketergantungan kepada guru. Itu adalah penyebab yang timbul pada posisi sebagai teman. Posisi selanjutnya sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah ada. Misal suaranya cukup datar. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid? Nah, hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Yaitu dia harus tetap tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau apakah murid tersebut mengerjakan tugasnya atau tidak. Jadi di sini adalah sebagai pemantau. Nah, untuk restitusi itu lebih dihancurkan ke manajer, di mana posisi guru berbuat, yaitu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid-murid agar tetap menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Jadi kita sebagai pemotivasi untuk mereka menemukan bagaimana solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan untuk kemampuan membuat konsekuensi, namun untuk berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Misal, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu agar bisa hadir waktu ke sekolah, tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik. Saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ada posisi manajer, guru mengembalikan tanggung jawab. Ya, jadi mereka bertanggung jawab sendiri untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentunya dengan bimbingan guru. Misal lagi, ada dua siswa yang berkelahi, si A dan si B. Maka hasil perkelahian tadi, si B ini kancing bajunya lepas. Nah, maka pada saat dipanggil oleh guru, maka sikap guru itu tidak boleh menyalahkan salah satu pihak. Intinya mereka terjadi perkelahian dan ditanya, "Nak, kamu sudah
melepaskan kancing baju temanmu, bagaimana penyelesaiannya? Oh, mungkin ditempel Bu, karena mungkin masih anak-anak, ditempel Bu. Kalau ditempel kuat tidak? Nah, sementara temannya tadi kan tidak berani pulang karena posisi bajunya lepas. Bagaimana kalau dijahit? Nah, jadi guru bisa juga menawarkan alternatif untuk dikerjakan oleh siswa tersebut. Oh iya Bu. Atau permasalahan-permasalahan yang lain, misal ngantuk di kelas, tertidur di kelas, dipanggil, tadi kamu pelajaran ibu lihat tidur, kenapa? Ditanya, oh saya main FF Bu. Siswa akan terbuka penyebab daripada kesalahannya tadi. Terus kita ajukan lagi, ini kalau kalian kamu seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Kamu kan tidak kalau ini melanggar daripada keyakinan kelas kamu. Nanti kita pancing dia bagaimana untuk menyadari kesalahannya, dan juga mereka juga mengetahui atau bisa mencari solusi dari menyelesaikan masalah tersebut. Untuk Ibu, jadi di sini kami mengajak, kami memberikan informasi untuk sama-sama kita, ayo dong kita jalankan segitiga restitusi. Ya, yang terbagi menjadi 3 tahap seperti yang dipetik oleh rekan saya: menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di mana ini adalah suatu proses dialog oleh seorang guru agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari sini kami dapat simpulkan bahwa disiplin positif itu adalah teori kontrol, merupakan teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di sini ada bagannya, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain kecuali jika Anda tidak bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi itu adalah paradigma kita tadi. Ini juga berlaku pada murid kita. Jadi murid kita mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri tanpa dikontrol oleh orang lain. Termasuk yang mengerjakan tugas itu adalah kemauan mereka untuk mengikuti. Jadi jadi kontrol itu adalah pada diri sendiri. Kemudian makna disiplin itu adalah belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Oh, kita kepengen jadi apa, kemudian kita akan menimbulkan satu motivasi dan satu disiplin. Kemudian untuk mencapai tujuan, ada teori motivasi, yaitu ada intrinsik tadi, kemudian ada ekstrinsik, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu tertuang di dalam keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang, kolaborasi, dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Itu ada 5 posisi kontrol yang harus kita pelajari, pahami. Oh, ini harus posisi mana nih paling bagus ini. Dari kelima posisi ini adalah posisi manajer yang kita pilih. Dimana posisi manajer ini kadang kita bersikap sebagai teman, tapi juga kita kadang juga sebagai pemantau. Jadi kolaborasinya. Dan yang terakhir itu adalah realitas dari kebutuhan. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini adalah 5 kebutuhan pokok, 5 kebutuhan dasar. Jadi setiap orang itu beda-beda kebutuhannya. Jadi kita harus paham. Oh, ini penyebabnya apa? Kemudian kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Itu saja yang akan kami sampaikan mengenai materi disiplin positif. Untuk terakhirnya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menjadi peserta pada presentasi kami pada hari ini. Saya kembalikan kepada rekan saya. Sebelum
patuhi karena itu adalah buatan kalian sendiri. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang kesepakatan kelas? Adik. Paham? Oke, di sini ada kertas ya. Yang laki-laki usul warna pink. Ada dua warna. Yang perempuan karena banyak jumlahnya ibu suruh warna kuning. Silahkan kalian tulis satu orang satu kesepakatan yang ingin kalian buat untuk kelas kalian. Paham? Paham. Kan ditempel. Buat ya. Ya, ambil satu orang satu kesepakatan kelas yang ingin kalian buat. Ya, silakan. Iya, ini. Kalau sudah selesai, tolong ditempel di papan. Dua papan. Sudah? Ayo, maju. Papan tulisnya yang mana kesepakatannya sudah kalian buat, silakan. Oke. Guru dilarang masuk kelas ketika telat.